Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Septiandani, NIM 2110505088, Prodi D3 Radiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, kelas B, kelompok B2. Video ini berisikan tugas teknik-teknik presentasi pertemuan ke-15 Pak Ansori. Baiklah, saya akan mulai presentasinya dengan tema apa itu radiologi. Radiologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang menggunakan pencitraan untuk melakukan diagnosis dan mengobati penyakit. Radiologi terbagi menjadi dua bidang yang berbeda, yaitu radiologi diagnostik dan radiologi interferensi. Berikut penjelasan lebih detail mengenai pemeriksaan tersebut yang akan dipaparkan pada slide kelima. Fungsi dan tujuan utama pemeriksaan radiologi adalah membantu dokter dalam upaya mendiagnosis dan mengobati penyakit dengan memberi mereka informasi dari hasil tes radiologi yang tepat dan dapat diandalkan. Untuk memastikan keandalan hasil tes, dibutuhkan perhatian ekstra sejak pemeriksaan dimulai hingga penyampaian hasil tes kepada dokter yang meminta. Pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi sebetulnya merupakan istilah yang telah digunakan sejak dahulu kala yang intinya adalah pemeriksaan pada area tubuh pasien tertentu dengan mempergunakan mesin yang mengeluarkan sinar X atau X-ray untuk memperlihatkan adanya dugaan kelainan secara anatomis atau struktural pada area tubuh tersebut. Namun di masa kini, sebetulnya istilah pemeriksaan radiologi kurang tepat. Saat ini juga digunakan alat medis lainnya yang tidak mempergunakan sinar X atau X-ray seperti ultrasonografi atau SG atau magnetic resonance imaging atau MRI. Sehingga saat ini lebih tepat disebut sebagai pemeriksaan diagnostic imaging yang secara tipikal biasanya mencakup X-ray, bone densitometer, USG, CT scan, dan MRI. Langkah-langkah pemeriksaan. Yang pertama, pada saat datang ahli radiologi, pasien diharapkan membawa laporan dan info medis terkait dengan kondisi pasien saat serta jangan lupa surat pengantar pemeriksaan radiologi dari dokter. Yang kedua, informasi kondisi pasien pada dokter jika pasien sedang mengalami kondisi medis lainnya atau mungkin sedang hamil, agar ahli radiologi dapat menyesuaikan langkah yang tepat untuk pemeriksaan radiologi pasien. Yang ketiga, saat pemeriksaan radiologi, pasien perlu memakai pakaian yang nyaman dan longgar agar saat pemeriksaan radiologi, baju yang dikenakan mudah untuk dibuka. Walau begitu, pasien tidak perlu khawatir karena beberapa rumah sakit akan menyediakan baju ganti khusus dalam pemeriksaan radiologi ini. Yang keempat, selanjutnya pasien perlu melepaskan benda-benda yang menempel pada tubuhnya seperti jam tangan, kacamata, dan perhiasan. Hal ini dikarenakan benda-benda tersebut mengandung logam. Oleh karena itu, pastikan sebelum pemeriksaan radiologi dilakukan, pasien sudah melepaskan benda-benda bermuatan logam yang menempel di tubuhnya. Yang kelima, pastikan beberapa jam sebelum jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan oleh dokter dilakukan. Pasien tidak mengonsumsi makanan atau minuman sebelumnya. Hal ini dapat didiskusikan pula dengan dokter yang bersangkutan. Yang keenam, persiapan lainnya dapat pasien konsultasikan dengan dokter, sebab pemeriksaan radiologi yang berbeda dapat pula memiliki persiapan dan persyaratan yang berbeda. Kita masuk kepada alat-alat radiologi. Yang pertama adalah CT scan. Computed tomography atau yang biasa disebut sebagai CT scan merupakan suatu alat yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar atau gambar bagian dalam tubuh.
Mesin CT scan akan mengarahkan sinar X di sekitar pasien untuk menghasilkan beberapa gambar detail pada sudut yang berbeda. CT scan dapat memberikan detail yang lebih besar dari jaringan lunak seperti organ atau pembuluh darah daripada sinar X tradisional. CT scan juga dapat digunakan untuk biopsi jaringan atau cairan. Alat-alat radiologi yang kedua adalah fluoroskopi. Fluoroskopi adalah suatu metode tes pencitraan yang menggunakan sinar X atau X-ray untuk membuat gambar tubuh bergerak secara real-time dengan menggunakan prosedur fluoroskopi. Maka akan lebih memudahkan dokter untuk melihat organ dan jaringan langsung pada layar video, mirip dengan menonton film. Prosedur fluoroskopi membantu dokter untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai kondisi masalah mengenai pembuluh darah, tulang, persendian, sistem pencernaan, saluran kemih, pernapasan, dan reproduksi. Alat-alat radiologi yang ketiga adalah pencitraan resonansi magnetik atau MRI. MRI menggunakan magnet bertenaga tinggi serta gelombang radio yang dapat menghasilkan gambar organ dan struktur di dalam tubuh. Pemindai MRI berbentuk seperti sebuah blok bangunan dengan lubang yang sangat besar di tengah yang digunakan untuk pasien. Berbaring di atas meja selama pemeriksaan. Pada MRI, kualitas gambar terbaik berada di tengah magnet. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa tubuh pasien yang perlu diperiksa dokter selalu ditempatkan di tengah. Informasi hasil pemindaian MRI nantinya akan dikumpulkan oleh pemindai MRI lalu dikirim ke komputer dan diterjemahkan ke dalam gambar. Alat-alat radiologi yang terakhir adalah ultrasonografi atau USG, adalah prosedur medis yang memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menangkap gambar langsung dari dalam tubuh. Oleh karena itu, ultrasonografi juga sering disebut sebagai sonografi. Teknik USG mirip dengan yang digunakan oleh sonar dan radar membantu militer mendeteksi pesawat dan kapal. USG bermanfaat untuk memudahkan dokter untuk melihat masalah pada organ dalam pembuluh jaringan tanpa perlu membuat sayatan atau melakukan pembedahan. Tidak seperti teknik pencitraan pada umumnya, prosedur USG tidak menggunakan radiasi. Oleh karena itu, USG merupakan prosedur yang disukai untuk melihat perkembangan janin di dalam masa kehamilan. Ultrasonografi juga dapat digunakan untuk berbagai alasan selama kehamilan. Dokter dapat merekomendasikan untuk melakukan lebih banyak prosedur medis menggunakan USG jika mereka mendeteksi masalah pada hasil USG atau tes darah sebelumnya. USG dapat dilakukan untuk alasan non-medis, seperti menentukan jenis kelamin bayi. Meskipun teknologi USG sebetulnya aman untuk ibu dan anak, praktis kesehatan tidak menyarankan penggunaan USG, tidak ada alasan atau manfaat medis. Mitos dan fakta mengenai radiologi. Mitos yang pertama adalah ibu hamil yang terkena radiasi dari unit radiologi menyebabkan janin akan lahir cacat atau tidak berkembang. Faktanya, efek pada janin akan terjadi apabila dosis yang diterima itu lebih dari 1000 mg. Sedangkan pemeriksaan di radiologi rata-rata kurang dari 50 mg. Yang kedua, mitos pemeriksaan kesehatan dengan radiasi CT scan atau XRI dapat menyebabkan kemandulan. Faktanya, ambang dosis yang dapat menyebabkan kemandulan pada pria 3.500 sampai dengan 6.000 mg dan wanita 2.500 sampai 6.000 mg, sedangkan pemeriksaan didiagnosis dosisnya rata-rata kurang dari 50 mg. Yang ketiga, mitos radiografer rentan terkena leukemia. Faktanya, selama melakukan pekerjaan radiografer akan berada di luar ruangan penyinaran radiasi, sehingga tidak akan terpapar langsung dengan X-ray. Pada ruangan X-ray juga dilapisi dengan PB atau timbal, sehingga di balik tembok nilai paparannya aman bagi para pekerja maupun masyarakat umum. Mitos yang terakhir,
Pasien dapat langsung melakukan foto röntgen atau CT scan tanpa persetujuan dokter. Faktanya, pemeriksaan radiologi harus di bawah pemerintahan dokter. Hal ini berhubungan dengan proteksi radiasi, yaitu justifikasi. Akan sia-sia apabila melakukan proses foto röntgen atau CT scan, namun tidak ditemukan masalah atau kelainan apapun. Alhasil, tubuh hanya terpapar radiasi tanpa manfaat. Nah, itu tadi presentasi dari saya Dia Septiandani mengenai apa itu radiologi. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan ataupun penyampaian materi yang terlalu cepat dan berbelit-belit. Untuk itu, saya berterima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kesehatan kelas B, kelompok B. Video ini berisi tugas teknis investasi pertemuan kami. Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Ini apa itu radiologi? Radiologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang menggunakan pencitraan untuk mengobati. Radiologi terbagi menjadi dua bidang yang berbeda, yaitu radiologi diagnostik dan radiologi deteksi. Berikut penjelasan lebih detail mengenai pemeriksaan di paparan. Fungsi dan tujuan utama pemeriksaan radiologi mengobati penyakit dengan untuk memastikan keadaan untuk sejak penyakit hingga penyakit pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi sebetulnya sejak pemeriksaan pada tubuh pasien tertentu dengan memperhatikan yang melakukan sinyal untuk namun di masa kini saat ini juga magnet sehingga saat ini mungkin yang biasanya dalam distro scan dan langkah-langkah yang pertama diharapkan jangan lupa surat yang kedua kondisi pada dokter yang mengalami kondisi medis agar radiologi dapat yang ketiga saat pemeriksaan bagian kalau begitu pasien menyediakan baju ganti khusus dalam pemeriksaan radio. Yang kedua, selanjutnya pasien melakukan benda-benda pada tubuh. Kacamata, lihat. Hal ini digunakan oleh karena itu sebelum dilakukan
Yang kelima, pasien tidak mengikuti hal ini dapat dengan yang keenam, persiapan lainnya sebab pemeriksaan kita masuk ke yang pertama, komputer tempat yang biasa merupakan mesin CT scan dari komputer daripada digunakan untuk bukan atau alat-alat radiologi yang kedua, kolonoskopi adalah suatu metode untuk melihat gambar tubuh bergerak prosedur dokter untuk melihat organ pada video. Ini prosedur membantu dokter untuk dan mengobati berbagai kondisi. Ini pembuluh darah, tulang, persendian, sistem radiologi yang ketiga adalah pencitraan resonansi tinggi serta gelombang radio bangunan dengan yang sangat besar untuk pasien. Berbaring di atas meja selama pemeriksaan. Pada MRI, kualitas gambar terbaik berada di tengah magnet. Yang perlu ditempatkan di tengah. Lalu dikirim ke komputer dan diterbitkan ke alat-alat radiologi yang terakhir atau USG adalah prosedur medis yang memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menangkap gambar langsung di dalam tubuh. Oleh karena itu, teknik USG dan radar membantu untuk pada umumnya tidak menggunakan radiasi. Karena lebih suka ultrasonografi dapat digunakan untuk berbagai alasan selama banyak prosedur seperti meskipun teknologi ibu dan anak mitos dan fakta mengenai radiologi. Mitos yang pertama adalah ibu hamil yang terkena radiologi karena efek pada janin terjadi radiologi kurang dari yang kedua
pemeriksaan kesehatan yang radiasi yang dapat menyebabkan kemandulan dan wanita 2.500 sampai 1.000 diagnosis kurang dari 50 mili. Dan tes radiografer rentan terkena radiografer akan berkeluar sehingga tidak dengan eksekusi dengan PB itu baik untuk aman bagi pasien dapat foto biologi harus diproses ini dia proteksi apabila melakukan radiasi. Nah, tadi presentasi saya di ini saya minta maaf apabila ada saya materi yang terkait untuk itu saya berterima kasih saya akhiri dengan